Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada jajaran Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan. Yang terhormat juga kepada narasumber yang nanti mempresentasikan materi yang kita selenggarakan pada hari ini, Bapak Ibu dan juga siswa-siswi yang ada di Kabupaten Lamongan yang sangat-sangat saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam acara Sarasian Budaya dengan tema Situs Jedes, menafsir ulang sejarah Lamongan dan pengenalan aksara Jawa kuno. Pada kesempatan siang hari ini, materi awal yang nanti akan kita terima adalah pengenalan aksara Jawa kuno yang nanti Bapak Ibu dan juga peserta Sarasian bisa bertanya banyak seperti apakah aksara Jawa kuno itu, kok bisa seperti itu, nanti bisa kita tanyakan banyak dengan pembicara yang sudah siap dalam kita bersama. Baiklah, langsung saja saya kesempatan kepada narasumber, kepada beliaunya kami persilakan. Cek. Nggih. Matur nuwun, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan materi. Jadi, perkenalkan saya Andri. Jadi saya alumni sejarah Universitas Erlangga. Nah, kebetulan Pak Adrian ini adalah dosen saya. Senior sekaligus sekarang jadi dosen. Oh, iya. Malah engkel-engkelan. Nah, saya belajar aksara Jawa kuno ini juga dari Mbah Gun yang tengah. Nah, kebetulan beliaunya ada di sini juga. Gitu. Jadi lengkaplah guru-guru saya yang ada di sini. Saya menyampaikan materi ini di hadapan guru-guru saya ini sebenarnya sama seperti bunuh diri, gitu karena ujian skripsi. Gitu. Oke, mengenai aksara Jawa kuno. Jadi mungkin beberapa teman-teman di sini ada siswa-siswa sekolah gitu kan sudah mempelajari aksara. Cuma kalau misalkan di sekolah itu kan biasanya terkenalnya dengan Hono Coroko Doto Sowolo gitu. Nah, tapi pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang aksara Jawa kuno. Saya berdiri saja nggih. Nah, oke, mengenai Jawa kuno, sebenarnya saya menempatkan Jawa kuno itu sebagai batas budaya. Dikatakan Jawa kuno itu ada beberapa pendapat. Ditetapkan batasan awalnya yaitu abad ke-9. Kenapa abad ke-9? Karena kebudayaan Jawa kuno itu pertama kali ditemukan dalam prasasti Harinjing itu yang berbahasa Jawa kuno. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu menggunakan bahasa Sanskerta. Ini pernah dibahas oleh Zoetmulder dalam kajiannya itu kan mengatakan kebudayaan Jawa kuno itu bermula dari abad ke-9. Alasannya yaitu tadi karena pertama kali ditemukan adalah prasasti Harinjing. Pertanyaannya kemudian, kebudayaan sebelum abad ke-9 itu kebudayaan apa gitu kan. Nah, Romo Zoetmulder itu belum bisa menjawab. Kenapa? Karena ya kebudayaan sebelum abad 9 itu masih menggunakan bahasa Sanskerta dalam data tekstual yang kita jumpai. Itu makanya ditetapkan batasan awal istilah Jawa kuno itu dari abad ke-9. Nah, berlakunya Jawa kuno itu mulai dari abad ke-9 sampai dengan abad ke-16. Abad ke-9 itu sekitar
800-an sekian sampai dengan abad ke-16. Jadi 1500 sampai 1599. 1599. Kenapa? Karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa akhir dari masa Jawa kuno itu seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, makanya di sini dikatakan abad ke-16 gitu. Kalau misalkan ada pernah dengar sengkalan Sirno ilang kertaning bumi tahun 1400, ya diperbolehkan silakan gitu. Tapi pada kenyataannya tinggalan Majapahit itu masih ada sampai abad ke-16. Nah, kemudian istilah Jawa kuno itu dianggap Jawa sentris. Meskipun di Jawa Barat itu ada aksara serupa seperti halnya Jawa kuno ini, tapi orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat itu tidak mau aksaranya itu disebut sebagai aksara Jawa kuno. Mereka cenderung menyebutnya Kawi. Sunda kuno. Nah, pada akhirnya ketika ada perbedaan seperti itu, maka digunakanlah sebutan yang lebih netral, namanya adalah Kawi. Gitu. Itu secara sederhana demikian. Nah, ada kajian-kajian yang lebih rumit itu nanti masuk kajian akademisi. Terus kemudian, nah peninggalan artefak kebudayaan Jawa kuno itu sebagian besar adalah berupa artefak-artefak periode Hindu-Buddha. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat, misalkan ada bangunan candi gitu kan, di Lamongan itu ada candi yang paling terkenal namanya Pataan, ya kan? Nah, mungkin sudah pernah berkunjung di sana ya. Nah, itu adalah sebagian dari peninggalan Jawa kuno. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga peninggalan-peninggalan yang lain. Misalkan yang berupa teks. Nah, yang berupa teks inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu berupa prasasti. Nah, prasasti sebagai salah satu artefak peninggalan kebudayaan Jawa kuno. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin prasasti, mungkin dalam persepsi kita sama ya. Kalau misalkan di daerah-daerah biasanya namanya nyebutnya adalah watu tulis. Ada yang di desanya ada watu tulis enggak? Ada yang di desanya ada watu tulis enggak? Karena di Lamongan ini cukup banyak sebaran prasasti yang masih in situ dan itu dari batu yang ya diberikan sama seperti ini. Kata prasasti itu sebenarnya artinya adalah pujian. Nah, kalau misalkan kita melihat pada prasasti-prasasti tua, seperti misalkan prasasti-prasasti dari Kerajaan Tarumanegara. Mungkin kalau misalkan melihat alih bahasanya, translate-nya, itu kan kelihatan bahwa tapak kaki gajah ini diibaratkan seperti tapak kaki gajah Airavata, jadi gajahnya Dewa Indra. Nah, itu kan sebagai pujian. Sebenarnya konsep awal prasasti itu adalah semacam itu, pujian. Demikian juga dengan prasasti-prasasti Yupa, itu kan juga berisi pujian. Jadi konsep prasasti sebenarnya adalah semacam itu, isinya adalah tentang pujian. Tapi belakangan prasasti itu berkembang. Istilah prasasti itu tidak hanya digunakan untuk pujian, tapi juga untuk menyebut semua dokumen yang isinya kebanyakan adalah piagam, maklumat, surat keputusan, undang-undang atau tulisan. Nah, makanya kita kalau misalkan berkunjung ke museum, melihat lempeng lempeng yang bertulis atau batu yang bertulis itu sebenarnya adalah prasasti. Gitu. Oke, nah yang membedakan prasasti dengan manuskrip adalah bahannya. Kalau prasasti itu dipahatkan dalam media keras, seperti misalkan logam, batu, atau tulang, sedangkan kalau manuskrip itu dari media yang lunak. Bisa diluang, bisa kertas, bisa lontar, bisa nipah, gebang, dan sebagainya. Itu adalah manuskrip. Nah, yang membedakan itu juga pengkajinya. Kalau misalkan prasasti itu dikaji oleh epigraf atau arkeolog, sedangkan kalau misalkan manuskrip itu biasanya adalah filolog. Jadi memang beda pengkajinya. Nah, prasasti sendiri itu berisi tentang keputusan raja. Kebanyakan prasasti yang ditemukan di Indonesia, terutama periode abad ke-9 sampai dengan abad ke-15, itu kebanyakan adalah berisi tentang keputusan raja. Nah, di Lamongan misalkan ada prasasti Pataan.
Nah, nanti juga ada yang mungkin dibahas, itu adalah prasasti yang berisi tentang keputusan raja. Tentunya tidak hanya keputusan raja, tapi juga berisi misalkan apa status sosial, kemudian ada masalah ekonomi, itu juga disinggung dalam prasasti itu. Oke, next. Nah, di Indonesia ada banyak jenis aksara yang digunakan untuk menuliskan prasasti. Kalau yang ini itu adalah prasasti Ciaraten, itu ditulis dengan aksara Palawa dan bahasanya adalah Sanskerta. Ini prasasti Kalasan. Kalau tidak salah aksaranya adalah aksara Sidam. Bahasanya pun juga Sanskerta. Nah, ini dan ini itu adalah prasasti yang berisi tentang pujian. Jadi memang masih dalam konteks prasasti pada arti sebenarnya, yaitu adalah prasasti yang berisi pujian. Sedangkan ini itu menggunakan aksara Jawa Kuna atau Kawi. Nah, ini bahasanya sudah menggunakan bahasa Jawa Kuna. Kalau yang di sini, ini prasastinya bentuknya batu, dipahatkan di atas batu. Nah, ini juga ada, tapi yang dipahatkan dalam bentuk lempeng. Aksaranya sama, dipahat dengan aksara Jawa Kuna atau Kawi, sedangkan medianya berbeda. Yang ini batu, yang ini adalah lempeng. Nah, prasasti batu itu disebut sebagai upala prasasti, artinya adalah prasasti batu ya dalam bahasa Sanskerta. Nah, ini ya disebut sebagai tamra prasasti, artinya adalah prasasti atau keputusan raja yang dipahatkan di dalam tembaga atau logam. Kalau ini batu. Nah, selain itu ada juga prasasti yang beraksara Arab, seperti yang dikenal dalam nisan-nisan makam. Kebanyakan makam itu menggunakan aksara Arab seperti ini. Ada juga yang di Trowulan itu ada nisan yang dia itu tahun ada nisan terus terpahat tahun, nah itu dipahatkan dengan aksara Jawa Kuna, itu juga ada. Gitu. Ini jadi nisan Arab, kebanyakan di Gresik ada, terus kemudian kebanyakan di Aceh. Nah, yang bawah itu adalah nisan yang dipahatkan dengan aksara Jawa awal. Jadi Hanacaraka yang awal itu, nah ini adalah salah satu bentuknya. Gitu. Ini kalau tidak salah disimpan di Museum Nasional. Terus ini diambil dari makam Amangkurat kalau tidak salah. Itu. Terus yang ini, nah ada juga nisan-nisan dari yang beraksarakan Latin, prasasti-prasasti yang ditulis dengan aksara Latin. Kalau ini dijumpai di biasanya makam-makam Belanda. Gitu. Lanjut. Nah, aksara Jawa Kuna. Aksara Jawa Kuna itu berbeda dengan aksara Hanacaraka pada umumnya karena aksara Jawa Kuna atau Kawi itu jumlahnya adalah 33. Jadi di tabel yang Bapak Ibu dan teman-teman pegang itu memuat aksara Jawa Kuna yang jumlahnya adalah 33. Ini adalah prasasti lempeng emas. Kalau tidak salah ini adalah peripeh. Jadi lempeng emas, tapi dia itu berisi tentang mantra yang menggunakan aksara Jawa Kuna. Jadi Om Namah Swaha, Om Siddhara Swaha, Om AA Swaha, Om II Swaha, begitu seterusnya. Nah, kalau misalkan dibaca lebih lanjut, ini susunannya adalah sama dengan yang ada di tabel Bapak Ibu dan teman-teman pegang. Gitu. Jadi memang urutannya itu adalah disesuaikan dengan keluarnya bunyi. Kalau misalkan Hanacaraka, Hono Coroko gitu kan, keluarnya bunyi kan tidak urut. Tapi kalau misalkan aksara Jawa Kuna ini, kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman baca yang bagian konsonan, pasti akan urut. Kaka gaganga, keluar dari pangkal tenggorokan. Terus kemudian caca jajanya, keluar dari lidah. Terus kemudian maju lagi aksara apa gitu kan. Itu akan urut keluarnya.
Kalau Honocoroko dari pangkal kemudian maju mundur lagi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan aksara Jawa Kuna itu adalah urut. Nah, itu bukan susunan orang-orang modern zaman sekarang, apalagi susunan orang-orang Belanda, tapi memang urutannya menurut mantra ini pun juga sudah demikian. Ada Ong Aa Swaha, Ong bla bla dan seterusnya. Nah, ini ada Kaha Gaganga, Caca Jajanya, Tata Dadana, Papa Babama, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang susunannya semacam itu dan jumlahnya lebih banyak dari Honocoroko yang mungkin sudah dipelajari di sekolah. Jumlahnya ada 33 aksara. Selanjutnya, nah ini adalah tabel yang teman-teman pegang. Jadi ada ada yang di sini ada tabel vokal. Kalau misalkan diperhatikan lebih lanjut, di nomor 2 itu ada A, terus kemudian ada strip atasnya. Nah, strip atas itu melambangkan, menunjukkan kalau vokal A itu dibaca panjang. Kalau misalkan dalam huruf Arab berarti harokat yang alif itu ya, lebih panjang daripada yang lain-lainnya. Demikian juga dengan nomor 4. Nomor 4 itu ada I, kemudian ada strip atasnya. Nah, berarti aksaranya I itu juga dibaca panjang. Oke, terus kemudian U, ada U panjang. Nah, nomor 7 ada R titik bawah. R titik bawah itu dibaca ro. Ro. R, E, ro. Nah, kalau yang bawahnya berarti ro panjang. Ada L titik bawah dibaca lo. Jadi kalau misalkan dalam Honocoroko itu, kalau yang R titik bawah itu namanya cakra korot, ya kan? Kalau L titik bawah itu namanya ngalelet, kalau tidak salah. Ya, jadi begitu. Fungsinya apa? Panjang pendeknya itu tadi. Nah, sebenarnya fungsinya adalah satu untuk menjelaskan ada hukum sandi. Terus kemudian yang kedua biasanya adalah ada pengaruh-pengaruh Sanskerta di situ di dalam bahasa Jawa Kuna. Itulah kenapa di situ digunakan panjang dan pendek. Ada lo, e, ai, o, au, o, dan e panjang. Nah, yang di tabel simbol itu ada anuswara. Anuswara itu sama dengan eng. Kalau di Honocoroko namanya cecak, ya kan? Ada wisarga, bunyinya H. Terus ada wirama untuk mematikan aksara. Nah, yang terakhir adalah Candra Bindu. Candra Bindu itu untuk membunyikan ong tadi itu. Ong awigenamastu, ong ong awigenamastu. Nah, seterusnya itu bacanya adalah yang menggunakan Candra Bindu tadi. Terus yang di aksara konsonan itu adalah sama. Ada KH, gaganga, caca, jajanya, tata, dadana, begitu seterusnya. Sampai dengan akhir. Oke. Nah, sebelum kita mempraktekkan membaca aksara ini, kira-kira adakah pertanyaan? Atau ada yang bingung? Bingung? Tidak familiar nggih aksaranya? Oke. Nah, oke, biar tidak bingung. Biar tidak bingung, monggo. Ini dulu, adakah yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu dan juga peserta acara yang lain. Dari beberapa keterangan tadi, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. 3 pertanyaan dulu, monggo saya persilakan. Sebutkan nama dan asal unit kerja. Monggo saya persilakan. Pelajar, monggo.
barangkali Jawa kuno ini sesuatu yang baru. Bagi kalian mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Monggo Mbak, nama dan asal lembaga. Mohon izin Bapak ya, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Serli Zulanda. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Yang ingin saya tanyakan Bapak, kalau di sini kan contohnya ada aksara K dan ditambah sa. Yang di sini, yang di kertas ini. Ya. Nah, itu bukan tapi tanda bacanya itu langsung kasa, jadi bukan kasa. Mengapa demikian seperti itu? Apakah harus ada penghilangan huruf A? Atau seperti apa Bapak? Mohon dijelaskan. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bingung mengenai contoh yang ada di sini. Terima kasih. Oke. Nah, tadi kenapa kok yang di bawah ini ada K plus sa, jadinya sa bukan kasa gitu. Jadi setiap aksara Jawa kuna itu sama seperti Honocoroko. Satu simbol aksara ini mewakili satu konsonan dan juga satu vokal. Kalau misalkan ini berarti konsonannya adalah huruf K dan vokalnya adalah A. Itu satu simbol, makanya berbunyi K. Nah yang di bawah K plus sa, kenapa kok bisa jadi sa? Karena, nah ini nanti penjelasannya di slide berikutnya. Ini untuk menjelaskan yang ligatur ini. Nah, ketika aksara ini terus ketemu yang ligatur ini, itu nanti jadinya adalah pasangan. Sama seperti Honocoroko pada umumnya. Itu jadinya adalah pasangan. Itulah kenapa bisa berbunyi kesa. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang masih bingung? Oke, monggo. Oke, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Nugroho, saya guru SD. Untuk di aksara yang konsonan, yang saya lihat, di nomor 11, 12, 13, dan 14, itu ada ta dan juga THA. Kalau dalam aksara Jawa, itu dalam bahasa Jawa kita bisa mengatakan to sama to. Yang 13 itu do sama do. Apakah cara bacanya itu sama seperti itu? Terima kasih. Oh, yang kedua, saya belum ngerti ligatur itu apa. Matur nuwun. Oh, okay. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya yang nomor 11, 12, 13, T titik bawah ada HA dan juga 11, 12, 13-nya D titik bawah. Nah, kalau D titik bawah, ada titik bawahnya yang di sini, itu menunjukkan kalau misalkan itu, yang di titiknya itu konsonannya double. Jadi kalau misalkan di sini ada ta, di situ juga double ta. Nah, kendalanya begini Pak, kalau misalkan aksara Honocoroko gitu kan, itu kan masih dilafalkan setiap harinya, bahasanya maksudnya ya kan. Akhirnya ketika kita menuliskan aksara Jawa Honocoroko itu gampang karena ada pengucapan vokalnya. Nah masalahnya adalah aksara Jawa kuna ini adalah aksara mati, bahasanya pun juga mati. Nah ketika misalkan tadi kita mau baca prasasti yang ini, atau mungkin yang ini, atau yang bahkan yang ini, nah kita hanya tahu, oh ternyata aksaranya itu aksara A misalkan, aksaranya aksara Ta tadi misalkan. Gitu. Tapi kita itu tidak pernah benar-benar tahu persis bagaimana sih bunyi misalkan aksara ini itu bunyinya apa gitu. Kita nggak pernah tahu persis. Nah akhirnya pembacaan kita selama ini misalkan ini adalah
Aksara ta misalkan, nah itu adalah hanya sebatas penurunan pengetahuan gitu. Jadi tradisi penurunan pengetahuan. Jadi itu dari siapa ya? Dari mbah-mbah kita dulu. Tapi kita tidak pernah sama-sama tahu secara persis itu bagaimana bunyinya. Nah, kendalanya seperti itu. Gitu. Kalau katanya itu permasalahan bahasa ya, artinya itu akhirnya menjadi kajian filolog. Dan filolog pun ketika misalkan ditanya, "Eh, ini gimana kok bisa bunyinya ta dan seterusnya itu bunyi apa perbedaannya itu mereka juga tidak bisa menjawab secara spesifik bunyinya seperti apa. Tapi mereka hanya bisa bilang, oh itu bunyi aksara ta titik bawah itu seterusnya. Gitu. Sedangkan kalau misalkan di dalam prasasti, kalau misalkan menulis batara atau batari itu kan menggunakan tayang ini. Nah tayang ini pun itu jarang sekali digunakan. Artinya memang sedikit sekali pengetahuan untuk mengetahui ini bunyinya persisnya seperti apa gitu. Jadi semacam itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama guru-guru saya ya, kalau misalkan saya teman. Boleh tanyakan ke beliaunya nanti. Oke, masalah ligatur. Ligatur. Nah, ligatur itu kalau misalkan dalam aksara Hanacaraka itu ibaratkan seperti pasangan. Nah, jadi yang di aksara konsonan ini adalah aksara hidupnya. Tapi kalau misalkan aksara yang ligatur ini atau yang ini, nah itu adalah kalau misalkan di aksara K, bagaimana jika aksara K itu dimatikan dan bertemu dengan aksara lain. Oh bentuknya seperti ini, nah itu terletak di ligatur. Contohnya hendak menulis misalkan panjang, panjang. N-nya kan mati ya. Nah panjang berarti ada menggunakan ligatur ja di sini. Ligatur ja-nya. Nah, ja-nya berarti di bawah. Itu menggunakan ligatur. Kalau Hanacaraka itu namanya pasangan. Gitu. Oke, sampun. Oke, ada lagi kah? Monggo. Dari siswa atau ya Pak Rahman, ini ahli Jawa kuno dari SMA 3 Lamongan. Bapak Ibu, ini kita mumpung ketemu ahlinya ya. Saya sendiri guru sejarah SMA 3, awam sekali dengan pembacaan prasasti ya. Lah, mumpung ketemu suhunya, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya bagaimana tentang hal-hal yang berkaitan dengan prasasti. Monggo Pak Rahman. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 3 Lamongan, Pak. Muridnya Bapak Awi. Kami hanya ingin mohon pencerahan. Kita mungkin sering mendengar atau mungkin saya yang kurang membaca, Pak. Ada istilah huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Maksud kita perkembangan bahasa itu yang bagaimana, perkembangan huruf itu yang bagaimana, terus contoh huruf Pallawa itu yang kayak apa, lalu ada bahasa Sanskerta itu yang bagaimana. Terima kasih, mohon maaf. Oke, terima kasih. Tadi mengenai aksara Pallawa, tolong di zoom sing pojok niki saged. Nah, nek mungkin ketika misalkan kita ke museum-museum terus menggunakan melihat batu prasasti gitu ya. Oh, ini ditulis dengan huruf Pallawa gitu kan. Mesti kita mengatakan bahwa prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa gitu kan. Tapi ternyata itu belum tentu. Nah, seringkali juga mengatakan oh prasasti ini ditulis dengan aksara Sanskerta kan begitu ya. Jadi demikian. Jadi ada semacam kekurang tepatan persepsi ya gitu. Sebentar masih belum. Jadi kalau misalkan kita tadi menjawab bahasa itu apa, terus aksara itu apa gitu kan. Kalau aksara itu adalah kalau misalkan kita sekarang ya berarti huruf. Nah sama seperti huruf itu dikatakan aksara. Tapi ada perbedaan. Ada pendapat yang mengatakan kalau misalkan huruf, ya ini apa orang-orang yang sedikit berhaluan keras ya. Kalau misalkan huruf, itu berarti hanya mewakili satu konsonan.
Contoh huruf K. Huruf K. Di situ kita tahu itu bunyinya K, tapi kan itu terdiri dari satu konsonan. Hanya ada konsonan. Kalau misalkan kita mau menulis huruf K ya berarti K. Tapi kalau aksara bagi orang-orang yang itu garis keras, aksara itu satu simbol saja itu bisa berbunyi dan itu terdiri dari dari satu konsonan dan juga satu menganut garis keras. Nah, mengenai bahasa itu adalah kalau misalkan aksara itu diibaratkan seperti huruf, jadi bahasa itu adalah apa yang dituliskan, isinya apa itu disampaikan dengan bahasa. Nah ini yang dari Palawa, ya Palawa itu bisa ini jarang sekali ditemukan jarang sekali ditemukan. Kalau misalkan ditemukan mungkin di museum sekarang. Terus geser sampingnya Mas. Nah, yang ini juga jarang sekali ditemukan karena ini juga huruf sidam. Jadi aksara-aksara yang prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia itu macam-macam. Tadi ada Palawa, nah ini ada sidam. Nah, Palawa dan sidam ini menunjukkan sangat kentalnya pengaruh khasanah kebudayaan kita. Gitu. Memang kenapa kok dikatakan kental? Karena memang aksara-aksara semacam ini itu masih dijumpai pada sekitaran abad ke-5. Jadi ini abad ke-5. Yang ini itu abad ke-8 awal. Tahun 700 Masehi. Gitu. Sudah ada yang lahir tahun begitu? Belum ya. Nah, yang sampingnya lagi Mas Sandi, nyuntulun. Nah, bentuk-bentuk tulisan seperti inilah yang disebut sebagai aksara. Nah, sedangkan kalau misalkan bahasa itu apa? Bahasa ya yang dibunyikan aksara itu, yang kita bunyikan itu adalah bahasa. Contohnya ini. Swasti, Syaka, Warsha, Tita, 779, Caitra Masa, Titi, Catur Dasi, Syukla, Paksa. Nah, itu adalah bahasa. Bahasanya Jawa kuna. Kalau ini sudah Jawa kuna. Nah, Sanskerta itu seperti apa? Coba Mas Sandi, next slide coba. Nah, Sanskerta itu salah satunya adalah ini. Kalau di Indonesia biasanya dijumpai dalam bentuk pujian-pujian. Sama seperti tadi yang prasasti Ceraten, terus kemudian ada prasasti Kalasan, itu menggunakan bahasa Sanskerta karena itu pujian. Tapi kalau ini mantra Om Nama Swaha, Om Siddhara Swaha, Om AA Swaha, Om II Swaha. Nah ini berdasarkan ini, itu adalah bahasa Sanskerta. Jadi bahasa itu adalah yang dibunyikan, sedangkan aksara itu adalah yang digunakan untuk menuliskan bahasa tadi itu. Gitu, nonton Pak. Oke, sampun. Jadi seperti itu perbedaan antara aksara dengan bahasa. Jadi kalau bahasa itu adalah bunyinya, tapi kalau aksara itu yang digunakan untuk menuliskan bunyi tadi. Oke. Sampun. Selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Husnuzuli, MPD, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah Bapak Ibu, peserta serasian, monggo barangkali ada yang mau tanya. Mumpung kita ketemu ahlinya. Kalau jenengan bingung, sama, saya pun juga bingung. Seringkali kita menyampaikan kepada anak didik kita tentang prasasti-prasasti, tapi kita belum tahu ya. Upaya untuk membaca bacaan-bacaan tidak seperti kita inginkan. Baik, monggo Pak. Nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani, sekedar penikmat sejarah. Saya tertarik tadi ketika Bapak Andri Setio tadi melafalkan atau membaca huruf aksara itu tadi. Memang intonasinya seperti itu ya. Jadi saya ingin tahu intonasi itu bisa diketahui intonasinya, pembacanya seperti itu. Apa memang ada petunjuknya atau memang kreasi atau gimana? Terima kasih. Kalau intonasinya
itu juga menjadi apa ya, tantangan karena intonasinya itu yang masih tanda tanya sampai sekarang. Tadi kan, nah itu juga menjadi masalahnya karena tadi Pak, yang aksara ini tuh sebenarnya sudah mati dan juga bahasanya juga sudah mati. Jadi kita nggak tahu dulu intonasinya mereka membaca seperti apa itu seterusnya. Demikian juga kalau misalkan kakawin yang paling apa namanya paling familiar itu kan negara Kertagama. Negara Kertagama itu sampai sekarang masih ya mungkin masih dibaca di Bali. Tapi masalahnya kemudian ketika orang Bali membaca dengan orang Jawa kuno dulu membaca itu mungkin akan sangat-sangat berbeda. Nah, ini pun juga sama. Ketika misalkan saya membaca, nah membaca mantra ini ya itu ya mungkin karena saya dapat bisa mengintonasikan semacam itu karena saya dapat pengaruh dari mana-mana gitu. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana orang Jawa kuno dulu melafalkan mantra ini. Jadi semacam itu Pak. Contoh paling sederhananya begini. Orang Bali membacakan mantra-mantra ketika mereka melakukan sembahyang dengan orang Jawa ketika orang Jawa melakukan Hindu Jawa ya, Hindu Jawa itu sembahyang, itu mantranya bunyinya pun berbeda. Dan juga ya mungkin bahasanya pun juga berbeda. Tapi ya itu tadi sebagai contoh. Gitu. Jadi karena ada semacam keterputusan budaya, mungkin cara saya membaca itu berbeda dengan orang Jawa kuno dulu membaca. Jadi masalah intonasi pun itu juga masih tanda tanya. Jadi semacam itu Pak. Oke. Paham? Oke Pak. Oke. Oke, jadi sebenarnya gini, tadi dititipi oleh panitia kita belajar membaca prasasti itu apa? Karena di Lamongan itu kalau tidak salah ada 20 prasasti ya Mas? Nah lebih dari 20. 40 lebih prasasti yang ada di Lamongan. Nah, 40 lebih itu permasalahannya adalah berapa jumlah orang yang sekiranya bisa mengambil informasi dari prasasti itu. Gitu. Makanya pengetahuan tentang aksara Jawa kuno ini meskipun sangat terbatas dan juga yang bisa saya sampaikan pun juga mungkin juga terbatas, tapi secara langsung itu akan menularkan, gitu kan, menularkan ya pengetahuan, sedikit pengetahuan untuk mengakses prasasti tadi. Gitu. Oke, bisa dilanjut. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita akan praktek membaca. Sudah? Barangkali dari pelajar, monggo, biar lengkap. Oke, monggo, Kang Yo, saya persilakan. Oke. Enggak. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Bagus Saputra. Saya dari siswa SMA Negeri 3 Lamongan. Saya ingin bertanya tentang angka aksara Jawa kuno. Apakah di dalam kalimat aksara Jawa kuno itu ada penulisan tersendiri seperti di aksara Jawa itu kan ada podo pangkat ketika menulis angka. Nah, apakah di aksara Jawa kuno ada? Terima kasih. Angka ya. Mas tolong di zoom sing niki Mas. Kalau misalkan penulisan angka, kalau di Jawa Baru Honocoro ada kode pangkat, gitu kan. Tapi kalau di Jawa kuno apakah ada? Nah kalau di prasasti-prasastinya bervariatif, tapi tidak ada simbol kode pangkat untuk menuliskan ini tidak ada. Contohnya ini, Swasti Syaka Warsha Tita. Artinya selamat tahun Saka telah mencapai. Nah, aksara selanjutnya itu adalah angka. Di sini ada 779. Gitu. Jadi di sini tidak ada simbol yang dikatakan kode pangkat itu. Gitu. Tapi coba yang lempeng Mas. Nah yang ini kelihatan enggak? Oh ternyata ketutup ya. Nah angka tahunnya ternyata tertutup. Gitu. Tapi sepertinya juga tidak ada kode pangkat. Cuma ada beberapa angka yang dia itu dipisahkan dengan misalkan Swasti Sakawarsi Tita, terus ada bulatan baru angka. Jadi semacam itu untuk menandakan, tidak ada simbol khusus. Dan tidak ada aturan juga, mau dituliskan boleh, mau tidak dituliskan juga boleh. Ampun? Oke.
Bisa dilanjut ya? Oke. Monggo barangkali dari pihak guru, Bapak Kepala Sekolah biasanya takon wake ini, ya monggo. Terima kasih atas waktunya, ya, yang ingin berkenaan dengan tradisi tulis ya. Kalau pitutur itu kan masyarakat umum bisa. Kalau tulis itu sepertinya elitis gitu ya. Rakawi apa rangkawi kan gitu ya. Sehingga kalau mau membuat tulisan apalagi prasasti itu ada lelakunya kan gitu ya. Jadi tidak sembarangan. Oleh karenanya bisa jadi ini masuk orang-orang yang khusus gitu kan ya. Yang khusus itu ya. Oke. Oleh karenanya tradisi tulis bahasa Kawi yang mulai dari abad 8 sampai 9 itu kan ada yang hilang ya, missing ya dari Kawi ke Carakan kan. Itu berikutnya adalah begini. Untuk yang di era Erlangga yang di wilayah kita ini berarti rata-rata bahasanya adalah Kawi. Jadi kalau abad 8 ya Kawi gitu ya. Berarti kalau yang di wilayah kita yang di Jawa, ya Jawa Timur itu ya, apakah ada yang Pahlawa? Ya, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi tulis ternyata setelah era peralihan itu berbeda. Semua kasta kan bisa menulis, ya pitutur apalagi kan gitu kan ya. Sehingga ada beberapa, ini kali ini ada beberapa nisan, itu ada yang pakai carakan, ada yang pakai pegon gitu kan ya. Nah, ini juga saya melihat beberapa nisan itu ada kesulitan, ada kalau Arab pegon ya, tapi ada carakan. Nah, masa-masa ini apa kan peralihan ke Islam itu apa era Sultan Agung itu ada peralihan dari pegon ke carakan yang baru ya. Itu atau bagaimana gitu kan ya. Nah, ini memang yang menarik untuk hal-hal seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, mengenai aksara Pahlawa di Jawa Timur, apakah ada di Jember itu ada prasasti-prasasti singkat, inskripsi singkat itu yang dipahatkan dengan aksara Pahlawa, itu ada di Jember. Kemudian ya, dengerin menjawab pertanyaan pertama yang apakah di Jawa Timur ada prasasti Pahlawa gitu. Itu. Jadi di Jember itu masih ada. Terus kemudian tadi mengenai masa peralihan antara ya tadi Jawa Kuna, masa Sultan Agung, apakah terus kemudian bagaimana prosesnya gitu. Kira-kira sampai dengan tahun 1500-an atau 1600-an aksara Jawa Kuna itu mungkin 1600-an ya. Aksara Jawa Kuna itu sudah sedikit sekali digunakan. Jadi sudah ada semacam peralihan bentuk aksara. Tapi itu permasalahannya adalah tidak tertinggal di prasasti, malah tertinggal di naskah. Lontar-lontar Merapi Merbabu itu mulai abad ke-16, 1500-an sampai dengan 1700-an. Dan itu menggunakan bentuk aksara yang kemiripannya dengan aksara Jawa Kuna itu sangat kecil sekali. Gitu. Dan ketika misalkan orang-orang, kebetulan saya juga sedang meneliti tentang itu gitu kan. Orang-orang abad itu, bahkan orang keraton sendiri yang itu bisa dikatakan sebagai pujangga itu mengalami kesulitan ketika membaca naskah-naskah itu tadi gitu. Jadi semacam itu. Mengenai peralihan aksara itu memang pembahasannya sangat panjang ya. Jadi kita memang harus membandingkan bentuk aksara. Jadi seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Berikut, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada waktu 10 menit Pak untuk menjelaskan tentang teknik penulisan Pak. Ada 10 menit saja. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita sudah membahas tentang teorinya aksara Jawa Kuna, ini prakteknya. Jadi coba dibuka di tabel Bapak Ibu dan teman-teman. Ada aksara, kalau yang ini di tabel bagian konsonan. Nah, nomor 1 yang ini adalah aksara K di tabel konsonan yang nomor 1. Nah, ini
itu aksara la. Di nomor berapa aksara lanya? 28. Nah, berarti nomor 1 dan 28. Ini bacanya adalah kala. Oke, gampang ya? Gampang. Selanjutnya ada aksara K, ya kan? Kemudian ada yang merah ini, itu adalah pemanjang, vokal panjang. Nah, vokal panjang berarti ngeceknya di tabel vokal. Nomor berapa? Nomor 2. Nah, coba kita cek. Mas tolong di zoom ini Mas. Nah, nomor 2 ini. Ketika tadi misalkan digabungkan dengan aksara lain, maka jadinya adalah ligatur. Gitu. Jadi kalau misalkan hendak membunyikan K panjang, maka aksaranya K yang ini, terus kemudian digandengkan dengan ligaturnya hendak membunyikan panjang, berarti aksara ini. Itu kalau mau membunyikan panjang. Tapi kalau misalkan tidak panjang, ya berarti sama seperti yang pertama tadi, K dan La saja. Gitu. Ditulis aksara K dan La saja itu sudah berbunyi kala. Tapi kalau tadi dibunyikan panjang, berarti kala, lebih panjang lagi. Gitu. Gampang ya? Paham? Insya Allah. Ye. Coba Mas Andi, next. Tadi yang, nah, terus ini ada aksara ma, terus atasnya dikasih bulatan. Nah, bulatan ini bacanya adalah i. I. Jadi bacanya adalah mi. Yang ini adalah aksara na. Bacanya mi, na. Gitu. Yang warna merah ini disimbolkan dengan vokalnya ini ya. Begitupun seterusnya. Mungkin yang membedakan adalah aksara-aksara panjang. Misalkan ada aksara ma, terus ini dibunyikan dengan i panjang. I panjang itu di tabel vokal nomor pinten? Nomor 4. Nah, yang ini. Ya kan, bentuknya kan ada strip tengah. Itu. Maka itu bacanya adalah mi, terus ada aksara na. Aksara na nomor 20. Nah, ya yang ini. Aksara na. Jadi itu bacanya adalah mi, nah, begitu seterusnya. Ada desa, aksara da, terus dibunyikan e, bunyinya d, sa. Ada aksara ba, terus dikasih taling dan tarung, bo, ma. Aksara pa, terus disuku, bunyinya jadi pu, ja. Aksara pa, terus disuku. Nah, yang membedakan kalau misalkan aksara suku biasa, di sini cuma lurus tanpa cabang. Kalau di sini ada cabang, berarti itu menandakan U-nya panjang. Gitu. Jadi ini bacanya adalah puja. Nah, kenapa ada panjang pendek semacam ini? Tadi kalau misalkan itu tidak ada pengaruh vokal, seperti misalkan kata yang berakhiran vokal bertemu dengan awalan vokal itu membentuk sandi. Nah, itu dijelaskan dengan panjang pendek. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak karena itu ya berarti karena ada sedikit pengaruh-pengaruh Sanskerta. Gitu. Ada pertanyaan ada di sini? Nun sewu Pak Andri. Yeah. Untuk sesi ini mohon maaf tidak ada pertanyaan. Nanti oleh panitia dibuatkan grup. Oh ya. ya. Apapun pertanyaan Anda nanti bisa dijawab langsung dengan grup WA yang sudah nanti akan dibuat, gitu ya. Oke. Ya, biar lebih paham, baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi yang mengenai simbol-simbol, ada anuswara, ada wisarga, ada wirama. Anuswara itu bentuknya titik di atas. Ini di tabel simbol. Ini aksara A, ini aksara na, terus dibunyikan U. Diberi anuswara. Bunyinya adalah A, nung. Jadi anuswara itu adalah pembunyi eng. Nah, ada aksara A, terus na, terus suku, bunyinya adalah A, nung.
Wisarga sama seperti Wignan dalam Honocoroko. Jadi ada sa, ada wa. Nah, wisarganya bentuknya adalah titik dua. Ini bacanya adalah h. Jadi sa, wa. Wirama itu adalah pemati aksara. Ketika misalkan aksara itu ditulis di bagian paling belakang, tidak ada aksara lagi sehingga tidak bisa dipasangkan, maka diberi wirama. Jadi ini bunyinya ma, ku, dur. R-nya mati. Nah, matinya karena wirama ini tadi. Terus ada vokal ra seperti cakra, mitra, dewata, ada konsonan R ini. Nah, khusus konsonan R, kalau misalkan di Honocoroko namanya layar, itu aturannya berbeda. Ini syaka, wa, ini sya. Bukan dibaca wa, syar, R-nya yang atas, tapi ini nyebrang. Jadi syaka, war, sya. Gitu. Kalau misalkan Honocoroko kan tepat di bawahnya yang dibunyikan kan, tapi kalau ini nyebrang, jadi syaka, war, sya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah pasangan. Pasangan itu adalah ketika hendak mematikan aksara tapi itu berbunyi. Jadi sama seperti pasangan dalam Honocoroko. Ini ada aksara a, na, terus ini k, anak, ini wa, terus na dibunyikan u, a. Jadi anak, wanwa. Jadi k dan wa-nya di sini yang mati. Huruf yang mati itu tetap ditulis foto, tapi yang berbunyi selanjutnya itu dibunyikan ligatur. Gitu. Oke. Nah, ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Monggo barangkali yang mau nyoba. Monggo silakan. Ada yang mau nyoba? Baik Bapak Ibu, beserta sarasian yang kami hormati, saya yakin masih banyak masalah-masalah pengenalan aksara Jawa yang belum terpecahkan. Apapun masalah Anda, nanti bisa ditanyakan pada grup WA yang nanti akan dibuat oleh panitia, dan mohon dengan Mas Setio, dengan lapang dada untuk memberikan jawaban. Baiklah, kita kasih aplaus dulu untuk Mas Setio. Terima kasih.